Halo guys, welcome to my YouTube channel Arnil Stories. Dukung channel ini dengan cara like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk notifikasi ya. Terima kasih. Cerbung dewasa, lelaki simpanan mama, karya Risni. Airin meneruskan langkahnya. Ia harus segera mengambil berkas kerjanya sebelum gilirannya untuk presentasi. Shirley membuang napas kasar. Untunglah Airin tidak bertanya macam-macam lagi. Tumben sekali anak itu ada acara kerjaan di hotel. Dengkusnya. Jantungnya masih terasa berdegup hebat karena kejadian tadi. Semoga Airin tidak curiga mengapa aku membawa segepok uang dan alat kontrasepsi dalam tasku. Gumamnya dalam hatinya. Seraya meneruskan langkah tergesa-gesa sebelum anaknya itu kembali melihatnya. Airin kembali bersama berkasnya ke ruang rapat. Tapi benda yang ia lihat dalam tas Shirley tadi mampu membuat pikirannya kini semakin bercabang dan tak fokus. Al, aku mau tanya sesuatu. Bisiknya pada rekan kerja tampan yang duduk di sampingnya itu. Walau tak mau mencoreng citranya di tempat kerja, tapi kalau soal Airin, lelaki itu tak mau melewatkannya begitu saja. Apa? Bisiknya membalas. Tahu kondom kan? Tanpa basa-basi, Airin bertanya membuat Alpan terlonjak saat mendengarnya. Apa? Kondom, ucapnya terkaget. Sontak ucapan Alpan memancing perhatian semua orang di ruang rapat. Airin melebarkan mata. Rasa malu kemudian membuatnya membenamkan wajah ke bawah. Hancur sudah. Wajah Airin lupuh kini berubah merah seperti kepiting yang baru saja masuk dalam air mendidih. Dasar dodol, dengkusnya kemudian. Rapat selesai di jam 3 sore. Airin berjalan tergesa menuju mobil Alpan. Mau tak mau Airin harus pulang lagi bersama Alpan. Nisa lelaki ceroboh yang tadi sudah membuatnya amat malu saat di ruang rapat. Kalau bukan teman dekat, lelaki itu sudah ditinggalkannya sekarang. Airin rasa mungkin itulah sebabnya Alpan tak kunjung dapat pasangan atau sekedar pacar, sebab lelaki itu amat ceroboh dan sedikit ceplas-ceplos. Airin memicingkan mata untuk menajamkan indera penglihatannya ketika ia melihat beberapa meter dari tempatnya sekarang. Seorang pria tengah berjalan merangkul Shirley menuju sebuah mobil SUV berwarna putih. Airin mengucek mata, memastikannya sekali lagi. Buru-buru amat. Suara Alpan hampir mengganggu konsentrasinya. Tapi segera ia bekap mulut Alpan agar lelaki itu tak banyak bertanya lagi. Diamlah, ucapnya. Airin memberi aba-aba agar Alpan sedikit bersembunyi di dekat pintu mobil. Matanya masih menyorot jauh pada dua orang yang sejak tadi menyita matanya. Alpan sedikit berjongkok. Arah pandangannya sama lurus pada kedua orang yang berdiri tak jauh dari tempatnya. Bukannya itu mamahmu, Ai? Lontar Alpan pelan. Iya, makanya diam. Sama siapa dia, Ai? Diam. Alpan membekam mulutnya agar kebiasaannya ceplas-ceplos dan kagetan tak membuat Airin jengkel lagi kali ini. Mobil itu segera berjalan menuju ke arah mereka, tapi sayang, Airin tak dapat melihat dengan jelas wajah laki-laki yang terlihat sangat dekat dengan Shirley tadi. Airin buru-buru masuk dalam mobil Alpan. Ayo buruan, ikuti mereka, titahnya. Alpan segera melakukan apa yang Airin pinta. Menancap gas agar mobil itu tak hilang dari pandangannya. Mobilnya berjalan dengan kecepatan normal, membuat Airin resah dan tak sabar ingin mengetahui di mana mobil itu akan berhenti. Sebuah mall.
Mobil gagah itu akan berhenti di sebuah mall. Airin memastikan agar Alpan tak kehilangan jejak mereka saat memasuki base camp. Alpan dan Airin tak segera turun saat mobil itu telah berhenti. Airin memastikan kedua orang di dalamnya benar-benar masuk dulu ke dalam mall. Ia berencana akan membuntuti Shirley secara diam-diam. Siapa lelaki itu sebenarnya? Benak Airin terus menerka, membuat wajah cantiknya terlihat sangat serius. Sebagai anak tunggal, Airin merasa punya tanggung jawab besar untuk memastikan siapa orang yang sedang dekat dengan Shirley. Apa dia orang jahat? Atau penipu yang bisa saja akan memanipulasi Shirley? Airin semakin merasa panik. Terlebih saat Airin mengingat tadi segepok uang sempat keluar dari dalam tas Shirley. Shirley dan laki-laki itu hendak berjalan memasuki mall. Lagi-lagi mereka terlihat sangat mesra satu sama lain. Kali ini kepanikan itu membaur bersama jantung Airin yang berdegup kencang. Rasa tak percaya Shirley tengah memeluk lelaki yang masih memunggunginya itu dengan manja di dekat pintu mall. Entah apa yang mereka bicarakan sehingga sangat terlihat mesra. Shirley berusaha mengamati lelaki itu dari dalam mobil, tapi topi yang dipakainya membuat Shirley sedikit kesusahan. Apa itu artinya? Mama sedang berselingkuh di belakang papa. Batinnya menerka lagi. Airin memberi Alpan aba-aba agar ikut turun bersamanya ketika Shirley dan lelaki itu mulai melangkah ke dalam mall. Mereka berusaha tak melepaskan pandangannya dari punggung Shirley dan lelaki yang bersamanya itu. Tapi sayang, padatnya orang yang hendak masuk ke dalam mall membuat Airin dan Alpan benar-benar kehilangan jejak mereka. Sial, dengkusnya mengetukkan satu kaki ke lantai. Mencari beberapa menit ke dalam, tapi Shirley dan lelaki itu tak kunjung mereka temukan. Keliling lagi atau kembali ke kantor, Balik aja lah. Airin berangkat kembali lagi ke base camp. Ia segera menyuruh Alpan menyalakan mobilnya. Airin sedikit menggigit bibir tipisnya. Ia menyangga kepala dengan tangan kiri. Pikirannya yang bercabang membuatnya semakin gelisah tak tentu arah. Pernikahannya batal tiba-tiba. Wisnu sakit dan sekarang Shirley. Airin kembali menepis pikiran buruknya. Ia tak mau banyak prasangka dulu pada Shirley. Sementara Alpan di sampingnya tak berani bertanya atau bicara. Ia takut Airin akan tersinggung saat Alpan bertanya sesuatu pada wanita itu.